Sutargo. Di sini akan mempraktekkan tentang media dan teknologi pembelajaran di SD Negeri Tabo-Tabo Seborong-Borong. Sekian dari perkenalan kami. Bye-bye! Halo guys, kami berempat dari mahasiswa praktik dan ini dia tempat praktik kami di SD Negeri Tabo-Tabo. Disinilah cerita pengalaman dan perjuangan kami dimulai. Semoga betah dan lancar sampai selesai ya. Bye-bye! Selamat pagi. Pagi, Pak! Sebaiknya kita balik dulu biar kita cepat puas dalam Kita bernyanyi hari-hari, tahu lagu ini nggak? Hari ini ku bahagia berkumpul bersama saudara. Ayat renungan pada pagi hari ini terambil dari Amsal 3 ayat 5. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi, digulung-gulung, Satu, dua, tiga. buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi, digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi, digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Boleh lah dulu kali-kali pun capek. Baiklah. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, yang dimana saya akan menjelaskan materi melayani dengan rendah hati, yang dimana kami di sini mengajarkan ke anak murid bagaimana caranya melayani dengan rendah hati tanpa harus meminta imbalan. Di sini materi orang kakak menyediakan tentang melayani dengan rendah hati. Baiklah, kepada adik-adik semua, ada yang tahu tentang melayani? Apa itu arti melayani? Ada yang tahu? Boleh diangkat tangannya? Melayani dengan rendah hati itu berarti kita melayani dengan tulus, tidak sombong, dan tidak mencari dan tidak mencari perhatian dari orang lain. Kita bisa melakukan kebaikan itu dengan hati yang ikhlas. Di sini kakak mau bertanya, apa aja contoh melayani yang pernah kalian lakukan? Di dalam Alkitab juga diajarkan mengenai tentang kita harus lebih mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Dalam Filipi 2 ayat 3 sampai 4 mengatakan, kita diajarkan untuk tidak mementingkan diri sendiri tetapi mengandalkan orang lain. Dan dalam Matius 23 ayat 11 itu dikatakan bahwa yang terbesar adalah dia yang menjadi pelayan. Jadi tujuan kita melayani itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi teladan terbaik itu dalam melayani adalah Yesus Kristus yang datang ke dunia bukan untuk dilayani tetapi melayani dengan melayani. Siapa di sini yang pernah bantu orang tuanya di rumah? Pulang sekolah langsung bantu orang tua? Enggak. Tidur dulu, mandi dulu baru bantu orang tua. Atau di kelas ini atau ada yang saling berantem? Sering. Di kelas ini ada juga yang tidak pernah bantu temannya? Siapa di sini yang paling sering membuli dah? Kau bang, siapa di sini? Kenapa dia? Siapa di sini yang sering dibully? Siapa di sini yang sering membuli? Kau sering membuli bang? Sering membuli. Yang dibully siapa? Yang dibully sering. Yang sering dibully. Lain kali nggak boleh kayak gitu ya bang, karena biar kita juga kita diajarkan sebagai orang Kristen tidak boleh untuk saling membuli sesama orang Kristen. Nah di sini kita masuk ke dalam videonya. Nampak yang di belakang? Yes, ini Masuk hati kita waktu datang dari luar, bukannya calon raja. Aku tahu maksudku, ini berlawanan dengan sikap bintang. Maksudku, raja seharusnya. Maksudku, kenapa dia melakukan ini? Kau tahu lebih bersuka cita. Jika aku tidak membasuh ngomong, kau tidak mendapat bagian dalam aku. Jangan mendekatiku, karena aku juga. Siapa di lama ini tidak usah membasuh diri lagi selain kakinya.
Di dalam videonya ini apa yang terjadi? Bayangkanlah, Yesus itu kan raja, dia membasuh kaki murid-muridnya. Tetapi kita di sini nggak pernah seperti itu. Sedangkan mama kita nih kita larutnya kan di rumah, apalagi kalau kita disuruh ambil dulu ini, nggak boleh terus bilang kayak gitu kan pasti. Yang lain, kalau itu saja mau membasuh kaki murid-muridnya itu kan pekerjaan yang paling sangat merendahkan bagi raja. Di dalam video ini juga kita melihat Yesus Kristus membasuh kaki murid-muridnya seperti yang tertulis dalam Yohanes 13 ayat 1-17. Pada zaman itu, membasuh kaki adalah pekerjaan seorang hamba, karena kaki orang biasa kotor setelah berjalan jauh. Hal ini menunjukkan Yesus memiliki kerendahan hati yang sangat besar. Ia tidak merasa lebih tinggi atau penting, tetapi justru memerasakan diri untuk melayani. Atau pernahnya kalian di luar, kalian tengok ada entah opung-opung, entah siapa merasa kesulitan, pernahnya kalian bantu? Atau cuma kalian tengok, perlu itu nggak kenalnya, atau kayak gitu kalian? Bagaimana? Pernahnya kalian bantu? Oh, bagus lah. Di sini orang kakak ada buat mengenai tentang perkelompok. Kita nanti berdiskusi ya. Di sini kakak bagi 4 sampai. Di sini murid-murid berpencar mencari kelompoknya masing-masing. Pertanyaan yang pertama, apa aja contoh melayani dengan rendah hati? Soal yang kedua, buatkan 5 contoh. 5 Kak. Buatkan 5 contoh sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat ini, para murid sedang berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya. Apa saja contoh melayani dengan rendah hati di sekolah? Jika ada teman yang tidak mengerti soal atau yang diterangkan ibu guru, aku akan membantunya sampai. Apa saja contoh melayani dengan rendah hati di sekolah? Menolong teman saat terjatuh, membantu teman yang sedang kesulitan, membantu teman. Ada contoh melayani dengan rendah hati di sekolah? Menolong teman yang sedang kesulitan dengan lulus dan tidak meminta imbalan. Oke, di sini orang kakak ada game. Duduknya juga kayak gini aja gamenya. Udah siap? Udah ngerti? Oke, yang pertama kakak buat membuli teman. Apa hukumannya kita buat? Tunggu dulu. Kita suruh nyanyi. Atau kita coba nih lagi di rumah. Apa yang bisa mani ya? Oke, tadi apa? Soal yang kedua. Soal yang kedua, mencuri uang teman. Oke, soal yang ketiga, membantu guru. Enggak, ini kan udah kalah Kak. Pas 1000. Yang ketiga, cepat-cepat ya. Yang ketiga, sombong. Oke, itu ada partai di sana Kak. 1, 2, 3. Pakai ya. Pakai. Soal yang kedua, berbagi makanan. Itu ini dalam makanan. Enggak, tadi kan cuma 3. Ini ya. Enggak, itu di sampingnya enggak pakai topi. Tadi kan ya, pakai 5. Soal yang kedua, berbagi makanan. Itu di belakang kenapa makanan? Tapi udah kalah. Enggak, tadi kan cuma 3. Ini ya. Enggak, itu yang di sampingnya enggak pakai topi. Tadi kan dia enggak kalah. 4, 5. Soal yang berapa lagi? Ke-6. Membantu teman. Mengejek teman. Mengguni. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemuliaan.
di sini balik lagi ke aku tuh. Bukan bisa. Ada kali kita lagi apa? Nyanyi. Buka tutup. Masih hafal kan? Masih ingat? Masih. Kami harus semangat ya. Berdiri lah. Berdiri lah, berdiri. Udah fokus jangan diam. Agak berdiri. Tunggu nih. Coba. Masih akan dek. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Cepat. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. atas berkat yang telah memberikan pada kami. Bapak, kami sudah selesai menjalankan semua kami, Bapak. Bapak, kalau disilakan Bapak, kami bisa menjawab pelajaran dari kami. Bapak, buat kakak ini Bapak, engkau berikanlah sebentar Bapak.